Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam edisi Sirih pada hari ini, Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Adapun bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6 yang kami beri judul Mengenal Allah. Namun sebelum itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih di dalam peristirahatan kami semalam sampai pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa menjagai kami. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami akan membaca, merenung-renungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan firmankan bisa menjadi landasan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ulangi bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Nats pada pagi hari ini diambil dari ayat yang ketiga, yaitu dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia, namun mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Akan tetapi orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan mohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu, seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan, hari ini ada dua karakteristik yang kita pelajari. Yang pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi di dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak atau menjiplak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti melakukan mujizat atau disalib. Bukan itu. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup
mentaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati. Libatkan diri di dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama. Lakukanlah itu dengan penuh ketulusan. Selain ketulusan, diperlukan juga kesungguhan sikap hidup dan hati. Tentunya yang terarah kepada Allah. Ambillah keputusan dan komitmen untuk melakukannya, karena itulah jalan mengenal Dia. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri sirih pada hari ini, marilah kita menutup dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 112. Gusti Yesus pangen kula.